Terus biasa pas sudah ngamuk, macan-macan ini bakal mulai berlarian dan berusaha nyerang orang-orang yang ngelilingin dia. Ketika acara besar itu, harimau ditangkap, terus ditaruh di suatu arena. Langsung lah di situ penonton yang datang pada lari ketakutan. Sampai ada yang... Kalau lo inget di video gue yang bahas tentang singa Atlas, di situ kan gue sempat bahas dikit tentang salah satu tradisi di Jawa. Tradisi yang diyakini jadi salah satu penyebab harimau Jawa bisa punah. Tradisinya ini mirip-mirip gladiator gitu, dan diyakini udah ada dari era kerajaan Singosari. Waduh, lama juga ya. Nah, karena waktu di video Singa Atlas pada minta buat bahas tradisi ini lebih detail, jadi ya udah, ayo kita hajar. Ayo langsung aja kita bahas tradisi rampogan macan di Learning by Googling. Jadi rampogan macan ini, atau biasa disebut juga rampok macan, dulu nih bisa dibilang ini adalah salah satu upacara. Kalau menurut Robert Wessing, di jurnalnya yang berjudul A Tiger in the Heart, The Javanese Rampok Macan, di situ dibilang kalau rampogan macan ini merupakan salah satu bagian dari serangkaian upacara keagamaan yang diadakan buat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru Islam di Jawa. Khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Di sekitar abad ke-17 sampai abad ke-19. Ini mungkin lu bingung ya, kok nyambut Hari Raya Suci malah dengan ngebunuh binatang? Ngebunuh harimau lagi. Iya, kenapa gitu? Diyakini ini nggak lepas dari cara orang Jawa waktu itu ngelihat harimau atau macan. Jadi, kalau menurut artikel Rampogan Sima, tradisi membantai macan di tanah Jawa, di situ disebut kalau orang-orang Jawa waktu itu tuh bisa dibilang resah sama keberadaan harimau yang sering jadi penyebab ternak warga pada mati. Dan selain itu, beberapa kasus kematian warga juga dikaitin sama keberadaan harimau. Dari situlah akhirnya harimau ini dipandang sebagai binatang pembawa musibah dan kematian. Dan dijadiin simbol kejahatan dan mara bahaya. Anjir bahasa gua. Tapi walaupun dianggap meresahkan, masyarakat waktu itu tetap nggak boleh asal dan sembarangan ngebunuh harimau. Harimau cuma boleh dibunuh waktu menyambut Idul Fitri tadi, lewat upacara rampogan macan ini. Tidak hanya diburu, harimau Jawa bahkan menjadi objek pembantaian dalam tradisi rampogan macan yang terjadi pada sekitar tahun 1800-an. Oh iya, rampogan sendiri ini nih artinya rame-rame atau rebutan. Jadi, rampogan macan simpelnya ya tradisi rame-rame berebut ngelawan macan. Nah, namanya juga rame-rame, jadi upacara ini pasti ngelibatin banyak orang nih. Dan orang-orang yang ikutan ini disebutnya gande. Terus biasanya rampogan macan ini diadainnya di alun-alun kerajaan. Nah, gande-gande yang ikutan tadi, mereka nih adalah laki-laki pilihan yang selama upacara bakal megang senjata tombak. Dan menurut jurnalnya Robert Wessing tadi, alasan kenapa upacara ini harus ngelibatin banyak orang adalah biar aura jahat si macan yang dibunuh nggak nyerang satu orang aja. Jadi karena ini dilakuinnya rame-rame, nantinya roh si macan ini nggak bakal berani ganggu masyarakat. Karena masyarakatnya jadi terlihat solid kan. Oke. Nah tadi gue sempat bilang kan, kalau rampogan macan ini tuh cuma salah satu dari rangkaian upacara. Dan upacaranya sendiri secara keseluruhan, itu sebenarnya terdiri dari dua rangkaian acara. Sima Maisa sama rampogan macan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, Sima Maisa. Sima diambil dari kata Simha yang artinya singa. Atau bisa juga diartiin harimau. Maisa itu dari kata Mahisa, Mahesa, yang artinya kerbau atau banteng. Jadi ya acara Sima Maisa ini tuh acara ngadu harimau sama kerbau. Jadi di sini si kerbau bakal ditaruh di semacam arena berbentuk lingkaran yang terbuat dari bambu. Terus di samping arenanya udah disiapin kandang yang isinya macan. Dan dikasih penghubung gitu dari kandang macan ke arena. Sampai akhirnya nanti mereka ketemu di arena. Nah, di beberapa tulisan tentang kegiatan Sima Maisa ini, disebut kalau acara ini biasanya bakal diawali sama pemberian laporan dari adipati ke raja. Laporan apa? Laporan tentang kondisi masyarakat, kondisi hasil bumi, dan penyerahan hasil bumi. Dan acara Sima Maisa baru dimulai kalau sang susuhunan atau sang sultan udah ngasih kode buat ngebuka kandang si macan. Nah kadang waktu kandangnya dibuka, si harimau sama si kerbau mereka nih suka nggak ngerespon apa-apa. Diem aja mereka. Dan kalau udah gini, buat maksa hewan-hewan ini gerak dan bertarung, orang-orang bakal nakut-nakutin si macan pakai api atau disiram air panas. Itu yang macan. Yang kerbau, dia bakal dipukul pakai daun jelatang. Daun jelatang tuh semacam daun beracun yang bisa bikin gatal gitu.
Dan habis itu si kerbau juga bakal disiram pakai semacam air cabai gitu. Aduh, kebayang perihnya ya. Dan ya udah, biasa kalau udah begitu, bakal langsung gerak tuh mereka dan langsung ketemu di arena. Nah, waktu dua binatang ini akhirnya tarung, ternyata si kerbau nih yang lebih sering menangin pertarungan. Tapi sebelum si macannya mati, mereka biasanya bakal langsung diganti sama macan yang baru. Kenapa gitu? Soalnya si macan ini bakal dipakai lagi buat rampogan macan. Jadi dibikin lemes dulu sama kerbau, baru akhirnya tuh dipakai buat rampogan macan. Akhirnya setelah pertarungan macan ngelawan kerbau selesai, macan-macan tadi tuh bakal dilepas di alun-alun yang udah dikelilingi sama para gande yang lagi ngehunus tombaknya ke depan, ke arah si macan. Gandeknya standby dari kapan? Kalau menurut IDN Times, gande-gande ini udah mulai ngepung alun-alun dari waktu acara si Mama Isa tadi. Jadi, kalau sewaktu-waktu si macan berhasil kabur dari arena si Mama Isa, dia bakal langsung ketemu sama orang-orang yang ngacungin tombak. Nah, di acara utama rampogan macan ini, buat mancing si macan biar ngamuk, orang-orang yang udah kumpul di alun-alun tuh bakal bikin suara-suara bising. Kayak bunyi petasan, sampai nakut-nakutin macan-macan tadi pakai api. Jadi, waktu macan-macan ini ngamuk, itu berarti acara rampogan macannya udah dimulai. Ngapa gue ngebayangin ini acara intens banget ya? Terus biasa pas sudah ngamuk, macan-macan ini bakal mulai berlarian dan berusaha nyerang orang-orang yang ngelilingin dia. Dan di saat itulah, orang-orang bakal berusaha nombakin macan-macan yang ngedeketin dan nyerang mereka. Terus nggak jarang juga, tombak yang mereka pakai tuh udah dikasih racun. Jadi lebih gampang ngebunuhnya kan. Dan kalau semua macan yang ada berhasil dibunuh, itu tandanya rampogan macannya udah selesai. Jadi durasi acaranya nih nggak pasti ya. Tergantung bisa berapa lama ngabisinnya. Oh iya, di acara ini, macan yang dijadiin objek pembantaian itu banyak macamnya. Mulai dari macan kumbang, macan tutul Jawa, sampai harimau Jawa alias macan loreng. Nggak satu jenis doang jadi. Di Jawa dulu juga kan banyak dipakai sebagai kadangkala sebagai suatu seremoni kalau di acara-acara kerajaan gitu untuk diadu lah begitu. Ketika acara besar itu harimau ditangkap terus ditaruh di suatu arena. Kalau zaman sekarang mungkin sebutnya adu bagong lah begitu. Tetapi di situ adalah harimau taruh kemudian ditombak oleh masyarakat. Nah, kalau menurut Robert Wessing, tradisi ngadu macan atau harimau sama binatang lain itu sebenarnya cukup sering ditemuin di Asia Tenggara. Beberapa negara di Asia Tenggara kayak Malaysia, Vietnam, Thailand, sama Laos, itu mereka ternyata juga punya tradisi yang mirip-mirip. Macan-macan di sana bakal diadu sama beberapa binatang kayak kerbau atau gajah. Bahkan kalau mau ditarik lebih jauh lagi, di Mohenjo-daro, peradaban kuno di India, ditemuin penggambaran harimau sama kerbau. Dan dari gambar inilah Robert Wessing ngeduga kalau ini bisa jadi sumber bukti pertama adanya tradisi ngadu macan sama binatang lain. Dari Mohenjo-daro ini kemungkinan awalnya jadi. Dan kalau di Indonesia sendiri, dipercaya tradisi ini udah mulai dikenal masyarakat Jawa sejak era Majapahit atau bahkan Singosari. Walaupun waktu itu kemungkinan namanya bukan rampogan macan. Dan seiring waktu, tradisi rampogan macan yang awalnya cuma diadain di Yogyakarta sama Surakarta, mulai diadain juga di wilayah lain. Termasuk di Jawa Timur. Khususnya di daerah Kediri sama Blitar. Kenapa bisa nyebar gitu? Ini karena di tempat-tempat itu, konflik antara manusia sama harimau juga mulai banyak. Dan yang lebih menarik lagi nih, di jurnal A Tiger in the Heart juga disebut kalau di Jawa Timur, rangkaian upacara rampogan macan ini jadi lebih unik. Karena sebelum si Mamaisanya dimulai, bakal ada pertunjukan tarian reog dan kuda lumping. Kalau menurut CNN, reog ini kan ngegambarin keberhasilan pasukan Raja Kelana Sawendana dalam menaklukkan harimau yang dikenal sebagai binatang yang agresif. Jadi ya kalau dilihat dari background ceritanya ini, wajar ya kalau reog akhirnya masuk ke rangkaian acara ini. Bahkan kalau menurut Indonesia Kaya, reog ini juga diduga kuat punya simbolisasi perlawanan dan kritik ke penguasa yang jahat dan semena-mena. Waduh, keren ya. Dan ini reog sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh bakal jadi satu video sendiri nih. Gimana? Apa perlu dihajar? Nah, seiring waktu, tradisi rampogan macan yang dulunya dilakuin buat keperluan ritual dan upacara,
ini mulai bergeser fungsinya jadi sekedar hiburan aja. Tapi meskipun udah jadi hiburan, nilai kesakralan rampogan macan ini tetap dipegang sama masyarakat. Mereka masih nganggep kalau ngebunuh macan itu sama dengan bentuk penyucian dan perlindungan dari kejahatan. Bahkan rentetan acara rampogan macan mulai dari si Mamahesanya itu sering dipakai sama Sultan Jogja dan Susuhunan Surakarta buat nyambut tamu-tamu dari Eropa. Nah, ini menarik lagi nih yang buat nyambut tamu dari Eropa nih. Jadi dipercaya si Mamahesa ini punya pesan tersirat buat ngegambarin perjuangan masyarakat Jawa ngelawan para penjajah. Macan yang punya sifat agresif dan dikenal sebagai pemangsa yang kejam, itu dijadiin simbol buat ngegambarin para penjajah Eropa yang suka semena-mena sama masyarakat Jawa. Sementara itu, masyarakat Jawa disimbolkan sebagai kerbau alias Mahesa. Dan kalau lu inget, kerbau di sini lebih sering unggul dan berhasil ngalahin atau bahkan ngebunuh macan-macan yang diadu sama mereka. Jadi di sini banyak yang percaya kalau pertunjukan ini sebenarnya pengen ngasih lihat ke orang-orang Eropa. Kalau mereka sampai berani macam-macam, mereka bakal kalah sama orang Jawa, sama masyarakat yang mereka tindas. Tapi ya sayangnya kebanyakan orang Eropa tuh nggak paham sama makna ini. Mereka nganggapnya ya ini tuh hiburan aja jadinya, buat nyambut kedatangan mereka. Ini tambahan dikit nih. Di buku berjudul Bak Damawi Rampok yang ditulis R. Kartawibawa, di situ sempat ada cerita tradisi rampogan macan yang berakhir kacau. Kacau gimana? Jadi di buku itu diceritain di tahun 1894 di alun-alun Blitar waktu itu lagi diadain rampogan macan. Orang-orang yang ikutan waktu itu udah pada ngunus tombak ngelilingin macan di alun-alun. Tapi yang nggak diduga di sini, salah satu macan kumbang yang lagi dikepung ternyata berhasil kabur ke arah penonton. Walaupun sempat kena tusuk. Langsunglah di situ penonton yang datang pada lari ketakutan. Sampai ada yang naik pohon juga. Bahkan digambarin kegiatan itu bikin banyak penjual makanan dan minuman rugi. Karena dagangan mereka tumpah semua. Ditabrak-tabrakin orang kan. Terus di sini R. Kartawibawa juga nyeritain tentang satu laki-laki mesum. Yang nyuri-nyuri kesempatan buat meluk salah satu perempuan yang lagi panik. Ini bisaan bang. Tapi untungnya aksinya ini akhirnya ketahuan dan dia langsung dikejar sama petugas keamanan. Nah, jadi dari cerita ini bisa kita lihat ya, kalau kegiatan rampogan macan ini tuh sebenarnya tradisi yang cukup beresiko. Bukan cuma ngancem si macan, tapi juga membahayakan masyarakat. Tapi ya tetap aja, tiap diadain waktu itu, rampogan macan ini pasti selalu rame. Nah, di awal abad ke-10, tradisi rampogan macan ini bisa dibilang mulai hilang dari masyarakat. Alasan utamanya karena jumlah macan di alam yang makin berkurang. Jadi ya karena objeknya makin sulit dicari, tradisinya juga akhirnya makin jarang dilakukan. Terus di tahun 1910, Belanda juga secara resmi ngelarang tradisi rampogan macan lewat Undang-Undang Perlindungan Mamalia dan Burung Liar. Sebenarnya ada yang bilang juga nih, Belanda ngelarang tradisi ini karena mereka udah nangkep pesan tersiratnya. Katanya, sepertinya Belanda sudah mencium pesan yang tersirat di tradisi itu. Sehingga pada masa selanjutnya, adegan pada babak pertama dihilangkan. Kemudian baru tahun 1910, Belanda melarang digelarnya rampogan macan dengan membuat Undang-Undang Perlindungan Hewan itu. Lu kira-kira percaya yang mana nih? Yang versi Belanda khawatir sama jumlah harimaunya, atau yang versi gara-gara Belanda udah nangkep pesannya? Ya yang manapun yang pasti, naskah undang-undangnya sendiri sekarang tuh masih disimpan dan jadi arsip di Universitas Leiden. Dan tradisi rampogan macan ini akhirnya diperkirakan punah dan nggak pernah dilakukan lagi sejak sekitar tahun 1923. Gimana? Lu setuju tradisi ini dihentikan? Silakan komen. In 1938, Andries Hugerwerf took this photograph of a live Javan tiger in the Banten province of Indonesia. It's one of the few remaining photographs of a Javan tiger in the wild. Yet, as recently as 2017, there have been reports of various tiger sightings. Accounts of tiger attacks have surfaced too. Though there's no solid proof that tigers survived on the island, some believe that the Javan tiger is very much alive. Oke, sekian dari Bagulin kali ini tentang rampogan macan. Tradisi yang sebenarnya kesebar juga ya di Asia Tenggara ya. Banyak yang mirip-mirip ya di situ ya. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.